Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu jelaskan sekurang-kurangnya 3 metode screening secara in vitro yang paling banyak berkontribusi dalam penemuan obat anti-malaria. Metode pertama yaitu metode slide stain GMSA atau metode MIG, alternatif biaya rendah untuk menguji sejumlah kecil senyawa parasit diinkubasi dengan suatu senyawa uji, parasitemia atau parasit yang menginfeksi eritrosit, diamati kelompok kontrol, dan perlakuan dibandingkan dengan menghitung parasit bernoda atau GMSA dengan mikroskop cahaya. Parasitemia yang diberi obat diharapkan kecil karena makin banyak parasitemia, maka obatnya tidak bekerja. Parasit diinkubasi dalam suspensi eritrosit 5% pada suhu 37 derajat Celcius. Perubahan proporsi sel darah merah yang terinfeksi dinilai pada akhir 72 jam pada berbagai konsentrasi masing-masing obat. Metode kedua yaitu uji serapan tritium hiposantin, yaitu metode yang paling umum digunakan untuk menguji efikasi atau kemanjuran anti-malaria suatu senyawa in vitro. Hiposantin digunakan oleh parasit untuk menyelamatkan purin dan sintesis DNA. Penyerapan hiposantin berlaba radio oleh parasit merupakan indikator pertumbuhan dan multiplikasinya. Jadi purin itu dibentuk oleh molekul-molekul kecil, salah satunya karbon dioksida. Yang di radiolabel itu adalah molekul kecilnya menjadi purin. Purin yang dilabel dengan radioaktif kemudian membentuk DNA dan sebagainya. Itulah yang dipandang menjadi sebuah parasit malaria. Jadi sudah bisa dideteksi karena sudah memancarkan radiasi. Parasit dikultur dalam konsentrasi yang berbeda dari senyawa uji dalam media yang mengandung konsentrasi hiposantin yang dikurangi. Setelah itu ditambahkan tritium hiposantin. Metode ketiga itu flow symmetry. Parasit diperbaiki setelah masa inkubasi yang sesuai dengan senyawa uji. Inti sel parasit diwarnai dengan DAPI per 2,6 diamidino dan 2 penilindol. Hitungan kultur yang diberi perlakuan dan kontrol kemudian diperoleh dengan flow symmetry. Metode keempat yaitu mengukur radioaktivitas melalui pembaca beta plus 1205. Persen pengurangan diukur. Evaluasi pasal reduksi rata-rata CPM sampai uji tritium hiposantin dikali 100. Persen pengurangan digunakan untuk memplot inhibisi persentase pertumbuhan sebagai fungsi dari obat itu bekerja. IC50 ditentukan oleh analisis regresi linear. Yang kelima, metode keterbatasan metode in vitro. Obat yang bekerja melalui metabolit aktif tidak dapat dipelajari. Non-reproduktivitas efek farmakokinetik. Senyawa beracun juga bisa dipilih. Keahlian dan infrastruktur yang dibutuhkan, kurangnya korelasi klinis. Yang keenam, metode microtest. Metode yang paling umum digunakan untuk pengujian anti-malaria untuk resistensi. Memberikan informasi tentang respon obat kuantitatif di falciparum. Pengujian dapat dilakukan dengan beberapa obat dalam tes in vitro dengan sumur 12x8 yang didahului dengan protium, mefloquine, kina, amodiaquine, artemisinin, sulfadoxin, trimetamin. Sampel darah pasien diinokulasi dalam sumur dan diinkubasi dengan media yang sesuai. Jumlah kizon dihitung dan dibandingkan dengan sumur kontrol. Untuk memantau tingkat dan penyebaran resistensi, metode diagnostik molekuler untuk mendeteksi parasit resisten telah diusulkan. Alat molekuler ini didasarkan pada deteksi oleh PCR mutasi titik dalam genom parasit yang bertanggung jawab resistensi in vitro. Baiklah, itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maafkan. Terima kasih.